Sebelum video dilanjutkan, jika Anda berkenan, silahkan tekan like dan subscribe. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas King. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sejarah Formula E ya, impian dari serbet yang jadi nyata. Ini bukan tentang bicara tentang politik si A, si B, tapi ini murni tentang dunia otomotif ya. Jadi Formula E kini sudah masuk dalam daftar kejuaraan dunia FIA sama seperti Formula 1. Nah, Indonesia akan menggelar balapan Formula E yang semula dirancang 2 orang dalam lembaran serbet di suatu restoran. Formula E adalah balapan mobil formula dengan kursi tunggal seperti Formula 1 yang memiliki sumber daya dari listrik. Nah, Presiden FIA Jean Todt dan seorang pengusaha Spanyol Alejandro ya bahasanya, saya kurang fasih ngomongnya, bertukar pikir soal ide menggelar balapan mobil formula berbahan bakar listrik dalam sebuah restoran di Paris pada 3 Maret 2011. Nah, beberapa lembar serbet menjadi tempat keduanya menuangkan ide dan jadi tempat coret-coret sebelum balapan benar-benar terselenggara 3 tahun setelahnya. Dikutip dari situs resmi Formula E, misi awal para pendiri Formula E adalah menyajikan balapan di jalanan kota-kota paling ikonik di dunia. Tak hanya menjanjikan pemandangan yang berbeda, balapan juga diikuti para pembalap dan tim terbaik dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energi untuk masa depan. Nah, berikut adalah beberapa request pertanyaan dari para netizen yang bersifat konstruktif dan membuka wawasan pengetahuan kita semua. Mari kita buas bersama. Beberapa pertanyaan yang kami rangkum adalah: yang pertama, fenomena mobil listrik di dunia. Yang kedua, apa itu Formula E? Yang tiga, siapa pemilik Formula E? Berapa lap Formula E? Beda Formula E dengan F1, berapa cc? Dan kapan Formula E di Jakarta ini dimulai? Tren mobil listrik mulai datang dan Indonesia berada di waktu serta tempat yang tepat. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang merupakan salah satu bahan baku pembuatan baterai untuk mobil listrik. Jumlahnya kurang lebih 21 juta ton atau 20% cadangan nikel dunia. Mobil listrik adalah penemuan revolusioner. Banyak ahli telah terlibat dalam penemuan mobil yang ramah lingkungan. Alessandro Volta, Michael Faraday, hingga Robert Anderson adalah 3 nama yang paling penting di balik sejarah pengembangan mobil listrik. Data penjualan mobil listrik menunjukkan tahun 2020 11,2 juta unit. Prediksi AIA 2030 sama dengan 140 juta unit dengan kondisi armada global 2030 sampai 230 juta unit. Indonesia sendiri tidak tinggal diam dengan fenomena ini. Investasi pun mulai berdatangan. Desember lalu pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan yakni LG Energy Solution untuk investasi senilai 130 triliun untuk penambangan bahan baku dan pembuatan sel baterai. Nah, momen ini juga perlu dijaga dan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang memudahkan bisnis dan membuat Indonesia menjadi bagian dari global value chain atau rantai pasokan global saat komponen produksi Indonesia digunakan di negara lain. Nah, saat ini Hyundai Motor sedang membangun pabrik mobil senilai 21 triliun di kawasan Delta Mas, Bekasi, Jawa Barat dengan kapasitas produksi hingga 250.000 mobil per tahun termasuk kendaraan listrik. Pabrik ini akan mulai beroperasi secara komersial di akhir 2021 dan menjadi pabrik Hyundai terbesar di kawasan ASEAN. Nah, sekarang sudah mulai beroperasi. Nah, investasi dari hulu ke hilir ini akan memiliki dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia. Pabrik Hyundai Motor saja akan mempekerjakan sekitar 3.000 orang untuk pabrik barunya. Nah, lalu apa hubungannya Formula E dengan mobil listrik ya? Jadi sekarang puncak teknologi kendaraan listrik adalah di sini, di Formula E yang menjadi polemik di Indonesia saat ini.
Nah, sangat penting bagi generasi muda akan ketertarikan dalam mempelajari teknologi kendaraan listrik yang perlu dipupuk agar bangsa Indonesia menjadi tidak ketinggalan. Kita harus ikut dalam peradaban ini, kalau enggak nanti kita hanya melahirkan generasi unboxing dan generasi reviewer saja. Teknologi kendaraan listrik sekarang sudah bisa mengalahkan teknologi kendaraan konvensional dalam hal performa. Misalnya mobil listrik saat ini sudah memiliki output tenaga yang besarnya melampaui output tenaga mesin mobil konvensional di kelas yang sama. Masuk ke pertanyaan pertama, apa itu Formula E? Formula E adalah sebuah kejuaraan olahraga otomotif balap kursi tunggal yang menggunakan mobil listrik saja. Apa beda Formula E dengan F1? Tentu dari segi bahan bakar berbeda, tapi yang jelas dengan kekuatan lebih besar, otomatis mobil F1 lebih mudah mencapai kecepatan 100 km per jam. Mobil F1 hanya membutuhkan waktu 2,1 detik, sedangkan Formula E lebih lama 0,7 detik. Jadi mobil F1 memang lebih cepat, tapi teknologi terus berkembang. Bisa saja nanti ke depan Formula E akan lebih cepat. Pemilik Formula E adalah Holding Limited FEH. Kalau disingkat ya, adalah pemilik, promotor, dan perusahaan induk kejuaraan ARB FIA. Berapa lap Formula E? Jadi Formula E itu sekitar 190 sampai 150 km. Jadi kalau sirkuitnya 3,4 km tinggal dipilih saja ya. Berarti sekitar 44 lap. Sering ditanyakan oleh netizen adalah berapa sih cc Formula E? Secara dimensi panjang mobil Formula itu 5000 mm, panjang lebar 2000 mm, tinggi 950 mm. Bobotnya sekitar 746 kg. Di atas kertas mobil Mercedes AMG F1 itu dengan cc kapasitas sekitar 1600 cc V6 turbocharged. Menjawab pertanyaan selanjutnya adalah berapa kecepatan Formula E? Jadi generasi ketiga Formula E itu bisa mencapai 320 km per jam ya. Pertanyaan sering muncul adalah kapan Formula E di Jakarta itu akan diselenggarakan. Jadi rencananya adalah Formula E di Jakarta akan diselenggarakan sekitar 4 Juni 2022 ya. Kabar terbaru seperti itu. Ya, demikian menjawab dari pertanyaan beberapa netizen mengenai Formula E. Jadi ini tidak bermaksud apa-apa, hanya bermaksud mengedukasi kita semua. Walaupun pertanyaan ringan, tetapi ini sering ditanyakan karena kita juga masih awam tentang dunia mobil listrik. Jadi Indonesia pelan-pelan bergerak untuk terus tidak tertinggal dengan negara lain agar tidak ketinggalan momentum. Ini adalah waktu yang tepat agar kita bisa bersama-sama dengan negara lain untuk terus memajukan perkembangan zaman dengan ikut dalam ajang keduniaan yang bergengsi yang ini Formula Elektrik. Terima kasih.